5 hal tentang uang yang gak diajarin di sekolah. Kalau kamu ngerasa tiap bulan uang kamu itu selalu habis, tapi gak tahu kemana, video ini buat kamu banget nih. Masalah uang kebanyakan orang itu bukan karena uangnya kurang atau kurang kerja keras, kerjanya kurang banyak, tapi seringkali salah urutan nih dalam mengambil keputusan keuangan. Ada yang langsung investasi tapi belum punya dana darurat, ada yang sibuk cari side hustle, padahal pengeluarannya masih bocor di mana-mana, nggak tahu habis kemana. Ada yang nabung tapi duitnya cuma nganggur dan pelan-pelan dimakan inflasi. Di video kali ini aku bakal ngasih 5 hal tentang uang yang gak diajarin di sekolah yang seharusnya kamu lakukan secara berurutan biar gak kebolak-balik. Langkah yang pertama, sebelumnya selamat datang di channel YouTube aku. Kalau kalian baru di sini, kenalin aku Indosi. Aku biasanya ngebahas tentang Notion, finance, dan productivity. Kali ini kita bakal bahas tentang finance dan keuangan. Tips yang pertama, tracking pengeluaran. Ini kedengarannya nggak penting dan ribet banget ya. Ngapain harus catat pengeluaran, ya kan? Mending sibuk mikir gimana caranya nambah income dan investasi aja langsung. Tapi kalau kamu nggak tahu uang kamu habis kemana, income kamu bisa aja gede, tapi kalau misalnya selalu ada pengeluaran kecil yang kamu nggak sadarin dan ternyata pengeluaran itu berdampak besar terhadap pengeluaran bulanan kamu, maka keuangan kamu secara tidak langsung gak akan sehat. Dan untuk nge-achieve financial freedom pun itu dihitung dari total pengeluaran tahunan kamu. Gimana caranya kamu bisa nge-achieve hal tersebut kalau kamu sendiri gak tahu nih pengeluaran kamu berapa nih tiap bulan. Jadi jangan sibuk mikir nambah income, investasi, dan lain-lain sementara kamu belum tahu pengeluaran kamu yang sebenarnya. Dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan secara rutin, ini akan membantu kamu dalam hal efisiensi. Kamu jadi tahu nih kemana uang kamu yang paling boros untuk dihabisin. Jadi ketika kamu butuh untuk efisiensi, kamu bisa cut nih pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasa itu nggak begitu penting dan urgent. Nah, dengan membangun habit nyatet pengeluaran ini, kamu bakal mikir 2 kali ketika kamu pengen spending untuk beli sesuatu. Ini bukan artinya kamu pelit ya, harus perhitungan banget sama diri sendiri, tapi lebih ke aware tentang mana yang dibutuhkan dan mana yang masih jadi keinginan. Nah, aku sendiri biasanya dalam money management itu yang pasti yang aku lakukan adalah tracking pengeluaran, kemudian yang kedua budgeting, pengeluaran rutin bulanan yang fix dan yang menyesuaikan. Kemudian aku selalu monitoring seluruh aset aku, jadi aku bisa tahu aku udah nabung berapa banyak, investasi berapa banyak, udah achieve target financial aku atau belum. Yang kedua, baru bangun dana darurat. Jangan langsung memutuskan untuk investasi. Makanya nyatat pengeluaran dan tracking pengeluaran kita itu langkah pertama yang harus dilakukan sehingga kita bisa mengambil keputusan financial berikutnya. Kemudian bisa nyiapin dana darurat sebelum investasi atau mau gunain untuk hal lain. Karena tanpa dana darurat, semua rencana keuangan kamu bakal rapuh. Skenario simpelnya aja nih, misalnya kamu udah investasi tapi kamu nggak nyimpen dana darurat, tiba-tiba ekonomi lagi buruk kayak kejadian bulan lalu ya, ada perang Iran Amerika dan itu saham pada merah semua. Ketika kamu butuh uang, kamu bisa jual. Kalau kamu jual, kamu rugi dan sementara kamu nggak punya dana darurat dan itu sangatlah berbahaya. Nah, biasanya dana darurat itu setidaknya 3 bulan sampai 6 bulan kebutuhan kamu ke depannya. Jadi disiapin untuk 3 atau 6 bulan. Gimana cara mulainya nih kalau mau bikin dana darurat? Kalau biasanya kalau aku sendiri, dana darurat itu udah pasti kayak aku nabung biasa gitu. Targetnya tuh ngumpulin banyak pengeluaran 3 bulan kita gitu. Jadi ya udah fokus aja nyicil, oh target 3 bulan ini aku bakal tabung sekian sampai cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan in case kalau ada kejadian apa-apa. Dan biasanya aku taruh di rekening terpisah yang nggak bisa diambil melalui m-banking supaya tabungannya tuh berjalan dengan lancar, nggak ada kepikiran pinjam dulu buat belanja. Sebenarnya kalau untuk ngumpulin metodenya berapa banyak itu terserah kamu mau nabung per bulan berapa. Yang penting kamu punya target aja sih kata aku. Semakin cepat semakin baik ya supaya bisa mulai investasi lebih besar. Dan satu aturan penting, dana darurat itu nggak boleh disentuh kecuali benar-benar darurat. Jangan dipakai untuk darurat pengen belanja ya.
Kemudian yang ketiga, naikin income. Jangan cuma hemat doang. Kamu juga pikirin gimana caranya naikin income kamu. Karena hemat itu ada batasnya. Kamu nggak mungkin hemat sampai 0 rupiah kan. Gak mungkin nih, bulan ini aku nggak makan deh. Nggak bisa kan. Makanya ganti mindset. Aku harus hemat, aku harus nabung supaya uang aku menjadi banyak. Lebih baik kamu fokus ke gimana caranya aku naikin income sehingga apa yang aku butuhkan itu tetap tercover. Tapi gimana sih cara naikin income? Harus nyari kerja lagi gitu ya. Itu kan nggak mudah. Oke, aku bakal ngasih tips gimana caranya naikin income. Yang pertama, naikin skill yang marketable. Cari tahu skill apa yang bayarnya tinggi dan yang lagi banyak dibutuhin sama orang lain. Sekarang kan udah banyak AI ya. Kamu tinggal tanya aja AI, nanti mereka bakal ngasih setidaknya beberapa referensi yang kemudian bisa kamu gali lagi di aplikasi nyari pekerjaan seperti LinkedIn, Glean. Oh, berarti aku harus kuliah lagi dong ya? Atau gimana ya nambah skill? Belajar lagi? Males. Sebenarnya kamu nggak harus kuliah atau belajar keluar lagi. Kamu bisa belajar melalui buku, YouTube, bahkan udah banyak kelas-kelas online yang bisa kamu beli dan kamu belajar dari rumah. Itu worth it banget loh. Dan biasanya aku sering beli di Udemy dan itu kelasnya cuma 100 ribuan. Aku bisa belajar berapa ya, biasanya 44 jam, bahkan ada yang 68 jam video gitu ya. Dan itu so worth it. Yang penting kamu mau invest waktu kamu untuk belajar. Karena ada sesuatu, aku pernah baca artikel gitu bilang, skill is currency. Skill itu sama dengan uang sekarang. Semakin banyak skill kamu semakin berguna dan semakin confidence kalau kamu mau pasang harga yang tinggi atas value diri kamu. Trust me. Kalau kamu interview kerja, kamu punya banyak skill, kamu akan confidence tuh bilang, oh harga aku sekian karena aku udah experience buat ini, lalala, portofolio aku udah segini. Kuncinya jangan jadi generalis yang biasa-biasa aja, tapi kalau bisa jadi spesialis di satu hal yang spesifik. Karena semakin besar experience kamu terhadap satu hal dan kalau kebutuhan dan minatnya banyak, semakin tinggi value kamu. Kemudian yang kedua, bangun side income. Side income tuh nggak harus ribet, bisa mulai dari skill yang kamu punya. Kalau kamu bisa desain, ya udah kamu cari freelance yang bisa kamu gunain untuk kerja freelance. Bisa nulis, jual jasa copywriting, bikin template atau produk yang bisa kamu jual secara digital. Sekarang itu udah zamannya produk digital juga, udah banyak banget opportunity yang terbuka lebar. So, kenapa kamu harus nunggu dan harus terus-terusan didorong dulu? Kenapa kamu nggak membangun motivasi dari diri kamu sendiri mumpung kamu masih muda dan waktu masih banyak? Yang penting gak usah banyak pikir, kamu mulai aja dulu meskipun skill kamu masih basic banget. Ya nggak apa-apa, mulai dari harga yang murah dulu. Semakin bagus skill kamu, harganya makin naik. Yang ketiga, mulai nego gaji. Udah saatnya nih kamu nego gaji. Kamu udah kerja bertahun-tahun, emang kamu mau digaji segitu doang? Gimana caranya kamu menghargai diri kamu? Kalau menurutku, kalau kamu nggak pernah punya keberanian untuk nego gaji, kamu sama aja nggak menghargai skill yang diri kamu miliki. Cara untuk menaikkan value diri kamu sendiri itu adalah dengan cara kamu mempresentasikan diri kamu sesuai dengan value dan experience yang kamu miliki. Kalau kamu udah 5 tahun, kamu udah level senior, kenapa kamu masih tetap stay dengan gaji segitu dan tetap kerja tanpa melakukan negosiasi? Don't you respect your skill, your value? Kalau misalnya kamu nggak berani negosiasi gaji, atau misalnya nggak ada peluang untuk negosiasi di kantor kamu karena memang budgetnya segitu, udah saatnya kamu choose cari tempat lain, karena ingat waktu itu nggak bisa diulang. Yang keempat, investasi secara konsisten. Jangan biarin konsep nabung kayak dulu, zaman dulu yang kamu taruh di rekening doang gitu. Mungkin kamu ngerasa, oh aku udah ngumpulin 100 juta, 200 juta dan uang kamu tuh diam doang. Kalau kamu udah punya dana darurat, income kamu udah naik, tunggu apa lagi? Udah saatnya kamu investasi dan jangan takut. Kamu bisa learning by doing, kamu bisa mulai dengan investasi kecil, tapi jangan lupa selalu belajar ya. Jangan ikut-ikutan juga. Investasi itu ada yang high risk gitu. Apalagi saham ya. Saham itu high risk tapi returnnya juga tinggi.
Jadi kalau kamu pengen cepat uang kamu itu berkembang, tumbuh, dan gak dimakan inflasi, udah saatnya kamu mulai beli saham. Dan mungkin kalau mau belajar bisa reksadana dulu atau pasar uang, kamu bisa pelajari dan cari tahu dulu aja. Nah, investasi itu kedengarannya sulit banget. Aku gak punya background finance atau investasi, aku benar-benar gak punya ilmunya, tapi aku langsung coba mulai dengan angka yang kecil. Dan selama aku melakukan investasi, selama itu juga aku mempelajarinya, karena aku juga takut orangnya, takut sama resikonya apa aja yang harus dihadapin. Dan semua itu bisa kamu lakukan learning by doing, dan jangan berhenti untuk belajar investasi ya kalau menurutku. Karena pada faktanya nggak ada orang yang kaya karena kerja keras dan gaji full time jobnya. Dan yang pasti kamu harus konsisten. Yang kelima, diverifikasi sumber income. Punya lebih dari satu sumber income. Ini yang bikin perbedaan cukup dan secure. Karena worst case-nya aja, kalau misalnya kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan kamu nih, di layoff atau apapun itu, kamu langsung kehilangan pekerjaan dan sumber income kamu. That's why kamu harus bisa mulai untuk cari side income tadi. 3 jenis income yang ideal yang harus kamu punya. Yang pertama, penghasilan aktif utama seperti gaji full time kamu, kalau misalnya kamu kerja kantoran ya. Yang kedua, side income yang sebelumnya aku bahas tentang freelance, jual produk digital, atau passive income lainnya, seperti mungkin kalau kamu konten itu juga bisa jadi passive income lo sebenarnya. Yang ketiga ini passive income dari aset seperti saham, reksadana. Itu kadang kan ada dividen ya. Dividen itu adalah untung yang dibagikan perusahaan ke kita yang punya saham. Jadi itu juga bisa jadi keran pemasukan kamu. Tapi perlu dipahami bahwa kalau passive income itu sebenarnya bukan berarti kamu sama sekali nggak kerja nih. Oh iya, passive income, aku nggak ngapa-ngapain langsung dapat duit ke rekening aku. Ajaib sekali, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi passive income itu mungkin kamu kerja di awal, bikin produk. Kalau kamu anak IT, kamu bikin aplikasi dan di-subscribe orang. Di awalnya kan kamu kerja tuh ngebangun mesin uangnya, dan di bulan berikutnya kamu tinggal maintenance. Kamu nggak perlu banyak effort lagi. Nah, gimana? Ini nggak ada kan diajarin di sekolah kita, dan why guru-guru kita nggak pernah ngajarin kita tentang ini. Makanya kita sering banget struggling terhadap finansial. Udah saatnya kamu menjadi orang yang curi start, tahu lebih awal, dan mengubah kehidupan kamu dan generasi kamu berikutnya untuk lebih melek dengan finansial. Jangan lupa untuk mengelola keuangan itu kita butuh yang namanya sistem untuk tracking pengeluaran, pemasukan, sistem untuk monitoring seluruh aset kita. Jangan sampai kita nggak tahu menau nih uang kita ada berapa ya, kita percaya aja nih, kita taruh di bank, we don't know what gonna happen kan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa aja something bad happen, uang tiba-tiba hilang, kamu udah nabung 100 juta kok tergerus tanpa kamu sadarin. Makanya kamu penting untuk monitoring keuangan kamu secara rutin. Nah, biasanya aku selalu pakai Notion untuk membantu aku dalam monitoring keuangan, tracking pengeluaran, pemasukan. Pokoknya semua aktivitas aku sering banget pakai Notion. So that's why kalau misalnya kalian punya ketertarikan yang sama kayak aku, juga pengguna Notion, dan kalian suka cari template Notion untuk productivity dan finance, kalian bisa cek di lifeless.id. Kalau misalnya kamu punya hal lain tentang keuangan yang gak diajarin di sekolah, please komen. Kalau kamu punya pertanyaan, komen juga. Itu akan sangat membantu buatku karena aku juga belajar. Kita sama-sama belajar. So, itu aja video dari aku hari ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa membuat kita semakin berkembang. See you next time. Dan kalau misalnya kalian suka topik tentang Notion, finance, dan productivity, please subscribe dan cek video-video aku lainnya. See you next time.